sukacita, merawat benih bagi rami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita mau menghadap kehadirat Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak percaya adik-adik sudah siap kan? Ayo adik-adik, sebelum kita menghadap Tuhan, kita mau bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita dan kita mau bernyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tunduk kepala, dan kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jika pada pagi hari ini Tuhan, kami semua sudah berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami semua dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Tuhan, buka pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa janji-janji Tuhan dalam hidup kami dan apa yang akan diceritakan oleh Kakak Layan terhadap kami tentang kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Kakak ulang ya. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Nah, kita baca sama-sama. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menuju hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sebab jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Tetap semangat dan tetap ceria kan ya? Coba sekarang Kak Siska mau lihat senyum adik-adik yang paling ganteng dan yang paling cantik. Nah, ternyata semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Karena semuanya adalah anak Tuhan. Adik-adik sudah siap kan ya? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang baik, supaya adik-adik bisa mendengarkan dengan baik juga. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami mengerti dan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini cerita firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Dari kitab apa adik-adik? Kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Judul cerita hari ini adalah Kasih Allah Memberi Harapan. Cerita dari kitab Yesaya ini adalah tentang umat Yehuda yang sedang dalam masa kesusahan adik-adik. Karena apa? Karena diserang oleh bangsa Asyur adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang dengan bangsa Yehuda. Makanya Tuhan segera menolong. Tuhan menyediakan makanan bagi yang lapar. Tuhan menghibur yang sedih. Bahkan kalau ada yang terluka, Tuhan sembuhkan adik-adik. Dan semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sayang sekali sama mereka adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Sayang sama Kak Siska. Sayang dengan papa juga mama. Sayang dengan kakak, adik, opa, oma, kakek, nenek. Semuanya Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus juga setia dengan janji-janjinya. Jadi, kalau adik-adik merasa sedih, merasa takut, adik-adik selalu ingat ya, kalau ada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bilang aja sama Tuhan Yesus melalui doa, Tuhan, aku lagi sedih nih. Atau, Tuhan, aku lagi takut nih. Tolong aku ya. Kita harus percaya dan berharap Tuhan akan menolong kita adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Kasih Tuhan itu memberikan harapan buat kita. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu kasih Allah memberi harapan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati selalu.
Adik-adik, kita siapkan kertas origami 2 warna, kita bentuk circle. Dan kemudian kita gunting. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lipat 2. Kita gunting. Oke. Kemudian begini. Kita taruh tangannya, kita gunting juga ini. Akan buat seperti ini adik-adik. Kita tempel. Kita tempel seperti ini adik-adik. Sendoknya kita tempel dan kita isolasi. Seperti ini. Kita lipat tangannya. Kemudian kita lipat tangannya adik-adik, kita buat rambutnya dan kita tempel sini ya adik-adik. Dan kita tempel lagi ya. Oke, double tip boleh. Seperti ini, jadi seperti ini adik-adik ya. Oke, dan kita kasih matanya. Adik-adik, malaikatnya sudah jadi. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami bersatu hati ingin mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat untuk para pemimpin kami, sehingga apa yang mereka kerjakan dan putuskan, semua boleh terjadi seturut dengan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa juga buat gereja-gereja yang ada di muka bumi, secara khusus gereja GPIB Ora Ekabura. Kami berdoa Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tolong mereka, berikan mereka kesehatan, tolong jaga mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan, kami tahu doa kami ini jauh daripada sempurna. Karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau menyempurnakan doa kami seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan kakak bercerita, mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa menolong kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Saat ini kami bersama-sama hendak duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat hari ini? Ya, meskipun kita sudah kira-kira 8 bulan tidak melakukan ibadah secara bertatap muka, namun kakak berharap kita tidak akan kehilangan sukacita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik tahu akan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Ya. Peribahasa itu berarti kebaikan dibalas dengan kejahatan. Umat Allah yang ada di Yehuda begitu dikasihi oleh Tuhan. Mereka menikmati kebaikan Tuhan melalui penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan mereka. Adik-adik, Allah adalah kasih. Namun Allah juga adil. Bacaan tadi dari Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Yang kita baca tadi menyampaikan, Yesaya menyampaikan isi hati Allah kepada umat Yehuda yang berdiam di Yerusalem. Allah memberikan didikan keras bagi umat yang tidak setia. Sekali lagi, Allah baik, tapi Allah juga adil. Allah memberikan didikan keras bagi umat yang tidak setia, tetapi Allah juga berjanji menyelamatkan kehidupan umat Allah asalkan mereka sungguh-sungguh bertobat dan kembali di jalannya. Adik-adik, pengalaman umat Allah yang berada di Yehuda sudah panjang. Mereka selalu dalam penyertaan Tuhan. Namun seringkali mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala yang mereka dapatkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka mengikuti
pola hidup bangsa lain dengan menyembah berhala. Nah, ketika umat Allah membelakangi Allah dengan menyembah berhala, Allah menghukum mereka. Sehingga pada suatu masa mereka hendak diserang oleh bangsa Asyur. Nah, dalam keadaan terancam, umat Yehuda tidak mencari Tuhan. Sebaliknya mereka minta pertolongan dari bangsa Mesir. Dan hal itu pada akhirnya menjadi sia-sia. Karena Allah satu-satunya penolong yang setia. Umat manusia dapat mengingkari janjinya, namun Allah selalu menepati janjinya. Melalui nubuatan Nabi Yesaya yang kita baca, seluruh umat Yehuda diajak untuk kembali menggantungkan kehidupan mereka kepada Allah. Bagi mereka yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Tuhan menjadi penunjuk arah, membuka jalan dan menuntun umat Allah untuk menuju keselamatan. Hingga pada akhirnya Tuhanlah yang akan menolong umatnya dari serangan musuh. Kasih Allah kepada kita, kepada umatnya tidak berkesudahan. Ia menjadi Bapa dan yang memberi perlindungan kepada anak-anaknya. Tetapi ia juga menegur keras. Adik-adik, ketika Allah sudah mengasihi adik-adik melalui kedua orang tua, melalui kakak, melalui ibu guru, adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik perlukan, makanan, pakaian, peralatan sekolah, dan sebagainya. Ketika adik-adik sudah memberikan, bahwa itu sudah menerima segala kebaikan dari orang tua, apakah adik-adik boleh melakukan perlawanan? Begitu juga ketika adik-adik sudah mendapatkan berkat Tuhan melalui orang tua. Mari adik-adik juga harus hidup hanya mengandalkan Tuhan, hidup bersyukur pada Tuhan, terus hidup mengucap syukur dengan cara hidup menjadi ada anak yang baik, anak-anak yang selalu taat pada orang tua, anak-anak yang mengasihi teman, dan satu lagi yang lebih penting, adik-adik bisa mengandalkan atau mau hanya berharap pada kuasa Allah. Yang dalam kegiatan, dalam praktek tiap harinya, sebelum adik-adik melakukan segala sesuatu, biarlah adik-adik memulainya dengan berdoa, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memimpin, menolong, memberkati adik-adik untuk setiap apapun yang adik-adik lakukan. Sekali lagi, mari kakak ajak adik-adik untuk
hanya berharap dan mengandalkan Tuhan di setiap keadaan. Sampai di sini adik-adik. Sampai minggu depan. Adik-adik, kita siapkan kertas origami 2 warna, kita bentuk circle. Dan kemudian kita gunting. Kita sederhanakan seperti ini. Oke, kita lipat 2. Kita gunting. Oke. Kemudian begini. Kita taruh tangannya, kita gunting juga ini. Kalian buat seperti ini adik-adik. Kita tempel. Kita tempel seperti ini adik-adik. Sendoknya kita tempel dan kita isolasi. Seperti ini. Kita lipat tangannya. Kemudian kita lipat tangannya adik-adik, kita buat rambutnya dan kita tempel sini ya adik-adik. Ini kita tempel lagi ya. Kayak double tip boleh. Seperti ini, jadi seperti ini adik-adik ya. Oke. Dan kita kasih matanya. Adik-adik, malaikatnya sudah jadi. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menurut akan perintah orang tua, dan kami menjadi anak yang menurut akan perintah Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan terus menolong orang tua kami agar orang tua kami juga senantiasa sehat dan Tuhan tambahkan hikmat. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk kakak, adik, serta teman-teman semua. Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama sehari-hari bergaul dengan teman-teman, dan di rumah kami boleh bersama-sama dengan kakak dan adik untuk saling mengasihi, menyayangi, dan saling memperhatikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami. Tuhan, biar kami berterima kasih kalau kami boleh menerima pelayanan dari mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengaruniakan kakak layan kami berkat dan karunia, agar kakak-kakak juga terus dengan setia melayani kami. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk persiapan Natal yang akan kami lakukan. Sekalipun Tuhan pada tahun ini kami tidak dapat merayakan Natal secara bersama-sama bertemu di rumah Tuhan, namun biarlah kami tidak kehilangan sukacita. Kami boleh merayakan di rumah beserta orang tua serta kakak dan adik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami semua, teristimewa ketika dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus peliharakan kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini juga segera berakhir dan vaksin segera ditemukan agar kami boleh mendapatkan vaksinasi dan kami boleh melawan virus yang ada. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita di berbagai tempat, baik itu menderita karena bencana maupun karena menerima tekanan dari pihak lain. Tuhan, biarlah Engkau boleh melawat mereka. Biarlah kami terus dengan tekun Tuhan mendoakan mereka, agar mereka boleh menerima damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini serta para pemimpin juga kami doakan. Tuhan boleh berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terus kami mengucap syukur agar kami boleh senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan dan kami selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Bapa di dalam surga, doa syukur kami pada pagi hari ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur akan persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau
mau memberkatinya Tuhan, sekalipun hanya sedikit. Kami percaya Tuhan, Engkau mau menguduskannya Tuhan, dan memberkati untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau hadir dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, minggu depan kami akan berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai kami hari demi hari, berkati kami senantiasa, juga semua keluarga kami, papa, mama, oma, opa, semuanya, kakak, adik, teman, dan sahabat-sahabat kami, dan kakak-kakak layan kami, juga semua seluruh orang yang ada di gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.